Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil I'tiqad oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai pada poin ke-47. Kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, walillahi arsyun, Allah memiliki arsy, walil arsy hamalatun yahmilunahu, dan arsy memiliki malaikat-malaikat yang memikulnya, walahu haddun, dan dia memiliki batasan, wallahu a'lamu bihaddihi, Allah yang lebih tahu tentang batasannya, wallahu ala arsyihi azza dzikruhu, dan Allah ada di atas arsy-Nya, maha suci Allah, wa ta'ala jadduhu, dan maha tinggi, wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin 47 ini ada kaitan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini yang keempat kali Imam Harb Al-Kirmani menegaskan salah satu akidah salaf, salah satu ijma' salaf, Allah ada di atas arsy. Ya, ini sekali lagi 4 kali beliau menegaskan dalam kitab ini, terutama dalam poin-poin sebelum 47 ini sampai 47 beliau menekankan Allah ada di atas al-arsy. Ini ijma' as-salaf. Kemudian pembahasan sebelumnya, walillahi arsyun, Allah memiliki arsy. Kalau antum ditanya apakah arsy itu makhluk, jawabannya apa? Saya pinter. Walillahi arsyun. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, mungkin sudah pernah kita sampaikan beberapa kali dalam kajian kita mungkin di sini. Arsy memiliki beberapa keistimewaan. Coba sebutkan 5 saja.
Nah, yang pertama, makhluk Allah yang paling besar. Yang kedua, makhluk yang paling pertama Allah ciptakan. Yang ketiga, makhluk Allah yang paling tinggi. Yang keempat, di bawah yang lain. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Taib, labah sifatnya. Taib, yang kelima, Allah istawa 'alal arsy. Kemudian di sini juga disebutkan ya, arsy ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Kita mau bahas satu persatu tadi, ya sekedar lil murajaah. Arsy adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan. Ini berdasarkan sabda Rasul, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana wa kana arshuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, dan arsy-Nya Allah sudah ada di atas air. Ini juga berkaitan dengan masalah penciptaan pena takdir. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ketika pertama kali Allah menciptakan pena takdir, Allah mengatakan uktub, tulislah. Kemudian para ulama ada yang berpendapat pena takdir yang pertama diciptakan, ada yang mengatakan arsy yang pertama. Cuma yang rajih, arsy makhluk yang pertama kali Allah ciptakan berdasarkan hadis yang pertama tadi, dan arsy-Nya Allah sudah ada ketika Allah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian arsy makhluk yang paling besar berdasarkan sabda Rasul yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Ada yang hafal hadisnya? 6. Nah, kita tidak berakidah kecuali dengan ad-dalil minal kitab awis sunnatis sahihah. Kalau kita berkeyakinan Allah memiliki arsy dan arsy itu yang paling besar dari semua makhluknya, apa dalilnya? Nah, masih kurang dipanasin. Mas-samawatu sab'u wal aradina sab' fil kursi illa kahalqatin mulqa ala ardil fala. Kata Rasul, tidaklah perbandingan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kursinya Allah, melainkan seperti lingkaran besi yang kecil ya dilemparkan di tanah yang besar. Tanah yang besar ibaratnya kursinya Allah, maudhi'ul qadamain, seperti yang sudah kita lewati penjelasannya. Sedangkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi hanya seperti lingkaran ya besi yang kecil. Kemudian kata Rasul, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal fala 'ala tilkal halqah. Kata Rasulullah, dan perbandingan antara arsy-Nya Allah dan kursinya Allah sebagaimana tadi perbandingan antara kursi dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalau diurutkan, arsy yang paling besar, kemudian baru kursi, dan kemudian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian keistimewaan arsy yang ketiga, makhluk yang paling tinggi. Berdasarkan sabda Rasul, idza sa'altumullaha al-jannata fas'alu al-firdaus. Idza sa'altumullaha al-jannah, apabila kalian memohon kepada Allah surga, mintalah surga al-firdaus. Fa inna a'lal jannah, karena surga firdaus surga yang paling tinggi. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam firdausnya kelak. Kemudian kata Rasulullah, li annaha a'lal jannah, surga firdaus surga yang paling tinggi, wa ausatuha, dan dia pertengahan, wa fauqaha arsyur rahman, dan di atas surga firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini dalil arsy makhluk yang paling tinggi. Kemudian keistimewaan yang keempat yaitu tadi Allah istawa alaih. Allah istawa tinggi di atas al-arsy. Ini keistimewaan al-arsy. Kemudian yang keempat kalau mau ditambahkan tadi sifatnya arsy ya dia di atas air. Namun bagaimana bentuknya wallahu taala a'lam. Ya, namun ini yang wajib untuk kita yakini. Kemudian yang keenam ya salah satu keistimewaan arsy atau sifat al-arsy sebagaimana kata Imam Harb Al-Kirmani dipikul oleh para malaikat hamalatul arsy. Nanti akan disebutkan dalilnya di footnote. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ditambahkan lagi arsy memiliki qawaim. Qawaim artinya tiang penyangga. Seperti dalam hadis ini ringkasnya Rasul SAW ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat Nabi Musa akhidun biqaimatil arsy. Nabi Musa memegang tiang penyangga al-arsy. Maka dari sini Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan definisi al-arsy. Kalau kita ditanya apa itu al-arsy, ya maksudnya arsy Allah, maka Imam Ibnu Katsir ya beliau mengatakan sarirun dzu qawaim tahmiluhul malaikatu, ya singgasana yang memiliki penyangga-penyangga yang dipikul oleh para malaikat. Kal kubbati alal alam, dan dia seperti kubah bagi alam semesta. Ini kalau mau dijelaskan lagi, antum mungkin ya sebagian bertanya-tanya tadi tentang surga Firdaus. Surga Firdaus kata Rasul yang paling tinggi, namun juga dia yang pertengahan. Kok bisa pertengahan namun apa yang paling tinggi? Maka antum lihat di sini nggak ada ya. Kalau antum lihat kubah yang paling tinggi yang mana? Sisi kanan, sisi kiri? Pertengahannya. Arsy-nya Allah ada di atas surga Firdaus. Makanya kata Ibnu Katsir, arsy-nya Allah seperti kubah bagi alam. Sekali lagi, ini definisi arsy kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala. Paham tuh? Taib. Sekarang kita baca footnote. Kata Imam Harb Al-Kirmani tadi, walillahi arsyun, Allah memiliki arsy. Dalilnya surat Ghafir ayat 15, Rafi'ud darajat, Allah yang mengangkat derajat, Dzul arsy, dia yang memiliki al-arsy. Ya, dengan ciri-ciri tadi. Kemudian surat Al-Buruj, Allah berfirman, Dzul arsyil majid, Allah yang memiliki al-arsy. Ya, sekali lagi arsy adalah apa? Makhluk. Jangan mengatakan wallahu alam nggak tahu. Ya, sekali lagi arsy adalah apa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelas tadi ya ucapan salaf tentang ciri keistimewaan arsy, makhluk yang pertama artinya makhluk. Nah, kemudian juga dalam banyak zikir-zikir yang Rasul ajarkan ada kata-kata Allah yang memiliki arsy. Ada yang hafal enggak salah satu zikir ada kata-kata arsy-nya? Nah, enggak hafal. Zikir diantaranya sebelum tidur. Ya, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Engkau adalah Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb ya arsy yang sangat agung. Ini dalil
Allah memiliki al-arsh. Dan ini sekaligus juga membantah takwil ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ya biasa ngeyel. Ya disebutkan banyak dalil-dalil arsh itu hakiki, ada wujudnya, sifat-sifatnya jelas tadi. Ya, namun ada yang mentakwilkan arti arsh adalah kekuasaan Allah. Ya. Istawa ala arsy, Allah berkuasa di atas kekuasaannya. Maka dibantah oleh para ulama. Di antaranya tadi, kalau Anda menakwilkan arsy dengan kekuasaan, coba terjemahkan ya, terjemahkan versi Anda, arsy kekuasaan, wa kana arsyuhu alal ma. Kalau terjemahan versi mereka apa? Hah? Kekuasaan Allah ada di atas. Ayu kalamin hadza. Apa makna dari kalam tersebut? Paham tuh? Ya. Kemudian juga, ya, kalau dikatakan arsy artinya kekuasaan, bagaimana dengan ya ayat ini? Kita mau bacakan ya surat Ghafir, alladzina yahmilunal arsya, ya, wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Ya, kalau tafsirnya mereka apa? Malaikat yang memikul gimana? Paham tuh? Ini sekali lagi kadang mereka mentakwilkan nggak mikir, asbun saja. Paham tuh? Kemudian wa man haulahu, dan yang di sekitar arsy-nya Allah dari kalangan malaikat, mereka bertasbih dengan memuji Allah dan mereka beriman kepada Allah. Ini sekali lagi dalil tentang poin yang kedua, footnote itu. Kata Imam Halab Al-Kirmani, walil arsy hamalatun yahmilunahu. Arsy-nya Allah ada ya para malaikat yang memikulnya. Dalilnya ayat berikutnya juga surat Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan arsy ya Rabbmu dipikul pada hari kiamat di atas mereka oleh ya 8 para malaikat. Kalau versi mereka, dan ya 8 malaikat memikul kekuasaan. Ya sekali lagi, kalamun ya batilun naklan wa aklan, secara nakal dan juga secara apa? Akal, logika yang sehat. Tadi Rasul mengatakan ketika beliau dibangkitkan pertama kali oleh Allah pada hari kiamat, Rasul melihat Nabi Musa akhidun biqaimah min qawaimil arsy. Nabi Musa memegang, kalau versinya mereka apa? Penyangga kekuasaan. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi ini takwil yang batil. Ahlul bidah banyak mentakwilkan tentang arsy. Ada yang mengatakan tadi kekuasaan, ada yang mengatakan arsy sama dengan ilmunya Allah. Meskipun terkadang mereka pakai riwayat dari kalangan salaf, namun itu tidak sahih ataupun tidak benar. Baik, kita pindah pembahasan yang lanjutannya tadi, walahu haddun wallahu a'lamu bihaddihi, dan baginya haddun. Di sini ada 2 penafsiran ulama. Dan baginya hadun, batasan, Allah yang lebih tahu tentang batasannya. Ini kata-kata hadun itu secara bahasa batasan. Seperti antara negara itu ada hudud, batasan, namanya had, hudud jamaknya. Nah, di sini ulama berselisih pendapat, nanti akan kita baca footnote-nya. Dhamir ya baginya hadun, hu itu kembali kepada Allah atau kembali kepada arsy. Dan bagi arsy batasan atau bagi Allah batasan. Ya, ada 2 penafsiran ulama tentang kata ganti dia dan baginya atau baginya. Nyanyi kembali ke siapa? Kepada arsy atau kepada Allah? Kalau kembali kepada arsy, kalau istilah bahasa mafi muskilah,
Gak ada apa masalah. Makhluk ya tentunya ada apa batasannya. Nah, cuma sekarang kalau kata ganti ya lahu Allah alam bihadihi ya itu kembali kepada Allah, bagaimana penjelasannya. Baik. Kita baca footnote agak sedikit mendalam, tolong jangan ngantuk. Nanti salah paham bahaya. Kata Asy-Syaikh pentahqiq di sini, hakada fil asal wa huwal muwafiq limana qalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min hadhil aqidah fi syarhil aqidah al-Asfahaniyah wa bayan talbisul jamiyah wa daru ta'arud wa qad qala fi syarhil umdah inni naqaltu riwayat harab min aslin mutqanin qadimin min asahil usul. Kata beliau, inilah ucapan yang betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, intinya demikian, seperti yang aku nukil langsung dari Imam Harab Al-Kirmani dari sumber yang paling sahih. Kemudian beliau berkata dalam kitab Talbis Al-Jahmiyah, hadal lafadz yahtamil an ya'uda fi al-had ilal arsh. Kata beliau, yang paling tepat kata-kata dan baginya hadun, baginya itu bagi arsh. Itu yang lebih rajih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, badzalika adzhafihi. Ini sekali lagi pendapat beliau. Kemudian wajad hadil ibarah fi hadil arwa fi manaqal muqayyim min hadil aqidah hakada wallahu mustawin ala arsyihi wa laysa lahu haddun wa la'alal musbat huna asah lima taqaddam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seperti yang pernah kita sampaikan, Imam Ibnu Qayyim menukil akidah Harab Al-Kirmani ini dalam kitab beliau Hadil Arwa ila Biladil Afrah. Kalau punya kitab Hadil Arwa ila Biladil Afrah oleh Ibnu Qayyim, beliau menukil akidah Harab Al-Kirmani komplit. Bahkan anak pertama kali tahu akidah ini dari kitab tersebut. Kitab Ibnu Qayyim rahimahullah Hadil Arwa ila Biladil Afrah. Sebelum anak mendapatkan cetakan seperti ini, ana baca akidah Harab Al-Kirmani dari kitab Hadil Arwa ila Biladil Afra oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di akhir kitab 1 jilid itu. Intinya, ringkasnya tadi, apakah kata-kata walau hadun dia memiliki batasan itu kembali kepada Allah atau kembali kepada apa? Al-Arsy. Kalau kembali kepada Arsy, selesai masalah sudah. Nggak perlu diperpanjang. Paham? Namun sekarang kalau pembahasannya Allah memiliki batasan, ini bagaimana penjelasannya? Ringkas ya, sebelum kita menyelami samudra ini, kita kasih pemanasan dulu. Kita kasih gambaran secara globalnya dulu. Ini sebetulnya sudah kita bahas di kajian akhir sebelum Ramadan, ketika membantah syubhat ahlil kalam yang berkaitan dengan ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Imam At-Tahawi mengatakan, ta'ala anil hududi wal ghayat wal a'dha wal arkan wal adawat. Allah maha suci dari al-hudud, batasan-batasan. Paham? Maka sudah kita sampaikan dari syarah Al-Aqidah Tahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, dan insya Allah akan kita baca setelah ini juga. Intinya, kata-kata Allah memiliki had atau Allah tidak memiliki had, ini lafadz yang global. Ingat itu. Kata-kata Allah memiliki had, batasan, atau ada kata-kata Allah jisim atau bukan jisim. Allah itu tidak diarah atau Allah ada di arah. Ini kata-kata yang global. Bisa ke arah yang hak, bisa ke arah yang apa? Batil. Maka bagaimana sikap Ahlussunnah tentang lafadz yang global-global seperti ini? Apakah ditetapkan atau ditolak? Diperinci.
Ingat-ingat terus itu. Apalagi syubhat alil bid'ah, terutama di dunia maya luar biasa gencarnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, mereka kepanasan seperti kena ruqyah. Sekali lagi, kata-kata Allah tidak diarah, Allah tidak berjisim, Allah tidak dibatasi. Ini sekali lagi lafaz-lafaz yang global. Maksudnya global karena tidak ada dalil dari ayat, dari hadis yang menetapkan atau yang menafikan. Paham ya? Sekali lagi, kenapa dikatakan lafaz yang global? Karena dalam ayat, dalam hadis yang sahih tidak ada sama sekali penetapan lafaz tersebut, baik yang menafikan atau menetapkan. Paham? Coba kata-kata jihadun, Allah tidak diarah misalnya. Ada nggak dalam ayat penetapan atau penafiannya? Allah tidak diarah, Allah diarah. Atau Allah jisim atau tidak jisim? Ini nggak ada. Nas ayat atau hadis, ini lafaz yang global. Maka sikap Ahlussunnah yang terbaik adalah apa? Memperinci. Tidak menetapkan, karena memang nggak ada ayat yang menetapkan, nggak ada hadis yang menetapkan. Ahlussunnah seperti yang sudah kita terangkan berulang kali, prinsip Ahlussunnah naduru manas, naduru masunnah haitsu darat. Kata Imam Al-Auza'i, kita berputar bersama nas, dalil, ayat atau hadis, kemana dalil berputar? Dalil ke kanan kita ke kanan, dalil ke kiri kita ke kiri. Seperti dalam masalah ini, nggak ada dalil menetapkan, nggak ada dalil yang menafikan lafadznya tersebut. Paham? Sekali lagi, kenapa dikatakan ini adalah lafadz yang global, tidak boleh ditetapkan, tidak boleh dinafikan secara mutlak, karena memang nggak ada dalil tentang penetapan penafiannya secara apa? Mutlak. Maka sikap terbaik memperinci. Ada orang datang mengatakan Allah tidak diarah. Paham? Maka kita tanya, apa maksud inti Allah tidak diarah? Kalau dia mengatakan, maksudnya itu Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Allah ada di atas arsy, tapi Allah tidak diliputi oleh apa? Makhluknya. Maka maknanya ditetapkan, diterima atau ditolak? Diterima. Kenapa kok diterima? Karena benar. Kenapa kok benar? Karena sesuai dengan apa? Ayat dan dalil Allah fis sama. Dan Allah tidak diliputi oleh sesuatu apa? Apapun. Maknanya, maksudnya kita terima. Namun lafadznya kita tidak apa? Memakainya. Kata-kata apa? Allah tidak diarah. Paham? Nah, tapi kalau dia mengatakan Allah tidak diarah, maksudnya itu Allah tidak di atas arsy, Allah tidak di atas langit, maka kita terima atau kita tolak maksud dan maknanya tadi? Kita tolak. Kenapa kok ditolak? Karena menyelisihi nas Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa a'amintum man fis sama, ribuan dalil Allah di atas langit, dan juga apa? Ijma' salaf seperti yang kata Imam Harb Al-Kirmani di sini. Paham dong? Nah, demikian pula kata-kata had. Allah memiliki batasan atau ada ungkapan tidak memiliki batasan. Maka sikap yang terbaik ditanya dulu, diperinci. Apa makna al-had? Maksudnya itu Allah munfasilun ba'inun min khalqihi. Maksudnya Allah itu terpisahkan dari makhluknya. Dan ini sekali lagi ada di poin 46. Kata-kata wa huwa ba'inun min khalqihi. Allah terpisah dari makhluknya. Kalau misalnya ada orang ketika ditanya, Allah itu memiliki batasan. Kalau ditanya, apa maksud Anda Allah memiliki batasan? Maksudnya Allah itu terpisah dari makhluknya. Diterima atau ditolak? Diterima. Paham? Nah, kalau dia mengatakan Allah itu ta'ala anil hudud, maksudnya bahwasanya Allah itu tidak di atas
Al-Arsy tidak dibatasi oleh Al-Arsy. Maka jawabannya apa? Ditolak atau diterima? Hah? Ditolak. Paham? Ya. Atau makna daripada nanti akan ada dua versi, yang menetapkan dan yang menafikan al-had tadi. Cuma intinya tadi, lafadz al-haddu sama dengan lafadz al-jihatu, sama dengan lafadz jismun, dan yang semisal dengannya lafadz-lafadz yang global ini harus dia apa? Diperinci. Kalau yang dimaksud itu sesuai dengan dalil ayat atau hadis, kita terima. Contoh yang lain, ini sekedar muraja' lagi, memantapkan lagi. Ada yang mengatakan Allah tidak berjisim. Maka langkah pertama apa? Tanya, apa maksud inti? Hah? Kalau dia menjawab misalnya, oh maksudnya Allah tidak berjisim itu, Allah memiliki wajah, tangan, namun gak sama dengan makhluk. Diterima atau tidak makna dan maksudnya tadi? Hah? Diterima. Kenapa kok diterima? Karena sesuai dengan dalil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsutatan fa laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau yang dimaksud Allah tidak berjisim, Allah tidak tersifati dengan sifat wajah, tidak tersifati dengan sifat tangan, maka langkah kita apa? Menerima atau menolak? Kenapa kok menolak? Karena menyelisih ayat, hadis, dan ijma' as-salaf. Seperti yang akan disampaikan oleh Imam Harib Al-Kirmani tentang sifat-sifat Allah tersebut. Paham ya? Ini sekali lagi jawaban juga kepada ahli al-bidah. Bahwasanya Ahlussunnah konsisten dengan lafaz-lafaz asy-syar'iyyah. Itu yang lebih utama. Kalau ada yang global, maka diperinci. Kalau sesuai maknanya dengan nas, maka diterima. Kalau tidak sesuai dengan nas, ditolak. Paham tuh? Nah, sekarang kita baca footnote. Ini agak panjang dan agak mendalam sedikit. Qultu, kata pentahqiq, wa fi itlaqil had 'ala Allah Ta'ala qaulani masyhurani lis-salaf. Dalam memutlakkan kata-kata al-had untuk Allah, itu ulama salaf ada dua ucapan yang masyhur. Sekali lagi kita hanya ikut salaf. Kita buktikan ini contohnya. Bukan hanya ikut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dituduhkan. Kalau kita menukil ucapan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah ikut apa? Salaf. Beliau tidak ngarang yang baru. Dan sudah kita buktikan bantahan-bantahan atas tuduhan-tuduhan ahli kalam tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan ini katanya itu karangan beliau. Kita tunjukkan bukti-buktinya. Di antaranya dalam kitab ini. Kata pentahqiq, ulama salaf memiliki dua ungkapan tentang masalah al-had. Ada yang menetapkan, ada yang menafikan. Paham ya? Ada yang menetapkan lafadz al-had, paham? Ada pula yang menafikan. Kemudian kata beliau, yang pertama isbatul had lillahi ta'ala. Sebagian salaf dalam sebagian ungkapan mereka ada yang menetapkan kata-kata al-had. Sekali lagi al-had itu kalau secara bahasa batasan. Antara Malaysia dan Indonesia itu ada hudud, garis apa? Perbatasan. Itu secara bahasa arti al-had. Kemudian ma'ana fil ilmi bi au bi kaifiyatihi. Sebagian ulama salaf mengatakan Allah memiliki had, namun tidak tahu bagaimana al-hadnya tersebut. Paham dong? Jadi sebagian sekali lagi dua-duanya dari ulama salaf. Nanti akan disebutkan riwayatnya. Ada yang menetapkan sifat al-had, ada pula yang menafikan. Paham? Kalau yang menetapkan sifat al-had, mereka tetap mengatakan Allah memiliki had, batasan, namun wallahu a'lam bagaimana batasannya itu. Kita tidak bisa membagaimanakannya. Kama huwal hal fi sairi sifat, sebagaimana dalam semua sifat Allah. Kita menetapkan Allah punya sifat wajah,
Allah istawa di atas arsy kita tetapkan, namun wallahu a'lam bagaimana sifat-sifat tersebut. Wa mimman dhaba ila hadza ad-Darimi. Di antara yang berpendapat Allah memiliki al-had adalah Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala, masih dari ulama mazhab Syafi'i. Haitsu qal, beliau berkata dalam kitab beliau Raddud Dalimi ala Bishr al-Marisi, bantahan kepada Bishr al-Marisi, tokoh Jahmiyah. Imam Darimi berkata, wallahu ta'ala lau haddun, Allah memiliki had, la ya'lamuhu ahadun ghairuhu, tidak ada seorang pun yang mengetahui batasannya kecuali dia sendiri. Sama dengan semua sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah ada kaifiyahnya. Ya, namanya sesuatu yang ada wujudnya pasti ada kaifiyahnya, bagaimananya. Cuma kita tidak tahu bagaimananya. Paham ya? Jangan gagal paham. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Allah istiwa di atas arsy, maknanya sudah dimaklumi, diketahui. Artinya apa? Allah tinggi di atas arsy. Sebagaimana tafsir ulama tabi'in, Mujahid dan Abul Aliyah. Wal kaifu majhul. Namun bagaimananya Allah istiwa di atas arsy tidak diketahui. Kita yang tidak tahu bagaimananya, tapi istiwanya Allah pasti ada bagaimananya. Paham ya? Jangan gagal paham. Ya, segala sesuatu yang ada wujudnya pasti ada bagaimananya. Tapi kita tidak tahu bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Makanya Imam Malik mengatakan al-kaifu majhul, bagaimananya sifat istiwa Allah dan juga semua sifat Allah, bagaimananya kita tidak tahu, kita nggak tahu yang gaib, karena ini masalah gaib. Kemudian kata Imam Ad-Darimi, wala yajuzu li ahadin an yutawahhama li haddi ghayatun fi nafsihi. Namun tidak boleh bagi seorang pun untuk menyangka atau mengira-ngira bagaimana ujung batasan Allah tersebut. Paham ya? Jangan dibagaimanakan intinya. Tetapkan, Allah memiliki had, tapi tidak ada yang tahu bagaimananya dan juga batasannya tersebut. Walakin nu'min bil had, namun kita meyakini al-had tersebut bagi Allah. Wa nakilu ilma dzalika ilallah, namun kita menyerahkan ilmunya kepada Allah. Wali makani aidan had, dan bagi tempat istiqrarnya Allah, istiwanya Allah ada had. Arsy-nya ada had, Allah juga punya al-had. Ini kata Imam Ad-Darimi. Wa huwa ala arsyihi fauqa samawatihi. Allah di atas arsy-nya, di atas langitnya. Fahadani haddani isnan. Dan itulah dua batasan. Batasan bagi Allah dan batasan bagi al-arsy. Baik. Summa saqa rahimallah bisanadi an Ibnu Mubarak. Annau su'ila. Beliau menukil, meriwayatkan dari ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau pernah ditanya, bima na'rifu rabbana, dengan apa kita mengenal Rabb kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, mengatakan, bi annahu alal arsy, Allah ada di atas arsy. Ini ijma' salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in. Akidah yang sangat terang benderang, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Namun ahlul bidah buta mata hati mereka, masih ngeyel, tidak mau menetapkan Allah ada di atas al-arsy. Dengan tuduhan juga, ini akidahnya Wahabi, ini akidahnya karangan Ibnu Taimiyah, ini Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, para sahabat Rasulullah SAW, seperti yang sudah kita pernah bacakan dari ucapan Abdullah bin Rawaha dalam syair beliau dan yang lainnya. Kata Abdullah bin Mubarak, kita mengenal Allah dengan kita meyakini Allah ada di atas al-arsy. Kemudian kata beliau, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya.
Allah tidak dempet ya di atas makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Qila bihaddin, ketika ditanya Abdullah bin Mubarak apakah dengan had, itu tadi kalau secara makna bahasa dengan batasan, qala bihaddin, dengan batasan. Paham? Tapi wallahu alam bagaimana batasannya apa tersebut. Paham dong? Jadi sekali lagi Ahlus Sunnah menetapkan al-had karena ada salafnya, meskipun nanti akan ada perincian. Nah, wallahu taala alam. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa khatir rahimani wa rahimakumullah. Intinya kalau ada dari ulama salaf yang menetapkan al-had ya bagi Allah, itu maksudnya Allah terpisah dari apa? Makhluknya. Paham? Ba'inun min khalqihi. Meskipun nanti akan ada perincian sebagaimana tadi dari awal. Kata-kata al-had selayaknya tidak dipakai. Karena apa? Tidak ada nasnya. Baik dari ayat ataupun dari apa? Al-hadis. Ya, meskipun tadi secara makna sahih. Secara lafaz itu tidak ada apa? Dalilnya. Secara makna kita terima. Namun lebih layak kata-kata al-had tidak dipakai. Paham? Kemudian summa qala Darimi rahimallah, berkata Imam Ad-Darimi masih dalam kitab tadi Raddud Darim ala Bishr al-Marisi, beliau mengatakan waqad ittafaqatil kalimah minal muslimin wal kafirin anallaha fis sama. Kata Imam Ad-Darimi ini sudah kita pernah nukilkan, sepakat semua kaum muslimin yang masih waras akidah dan akalnya, bahkan orang kafir pun sepakat Allah di atas langit. Sekali lagi, ini bukan karangan Wahabi, bukan karangan Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab salaf ini seperti yang kita baca ini. Ini ditulis abad ketiga Hijriah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menukil ijma' salaf. Allah ada di atas langit. Kemudian wahadduhu bidzalik, dan mereka menetapkan adanya had bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Allah di atas aras, namun Allah terpisah dari apa? Makhluknya. Itu kata-kata al-had maknanya Allah terpisah dari makhluknya. Taib. Kemudian dinukilkan oleh pentahqiq ucapan Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Thahawiyah yang sudah kita baca sebelum Ramadan kemarin, namun tidak apa-apa kita ulang lagi. Meskipun kita mau tambahkan sedikit, ini lebih jelas ucapannya. Jadi sebelum ucapan yang dinukil di sini, ada ucapan yang di atasnya. Ya, sebelumnya kita mau bacakan dulu, ini sudah kita tulis. Kata Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, ini kalau antum baca di dalam syarah beliau terhadap ucapan Imam Thahawi tadi, Ta'ala anil hudud wal ghayat, Allah maha suci dari al-hudud. Dijelaskan di sini apa makna Allah maha suci dari al-hudud. Kata Imam Ibn Abil Is, anna muradahu annallaha ya ta'ala an yuhita ahadun bihaddihi. Maksud Imam Thahawi Allah tersucikan dari al-had, maksudnya Allah tersucikan dari diliputi oleh seorang pun ya dalam apa? Batasannya. Allah memiliki had, namun tidak ada yang bisa membatasi. Paham ya? Ini sekali lagi makna dari Allah tersucikan daripada al-had. La annal makna annahu ghairu mutamayyizin an khalqihi munfasilin anhum mubayyinin lahum. Bukan maknanya Imam atau Hawi menafikan Allah terpisahkan dari makhluknya ya, atau terbedakan dari apa? Makhluknya. Jadi sekali lagi Imam atau Hawi nanti kalau kita bahas lagi panjang itu, meskipun kata-kata Imam Thahawi secara asal tidak layak untuk dipakai,
meskipun maksud beliau itu benar, yaitu membantah alil bid'ah al-musyabbihah yang menetapkan tasbih bagi Allah. Imam Tahawi menafikan tasbih dari Allah dengan kata-kata Allah tersucikan dari al-had, maksudnya Allah suci dari diliputi oleh apa? Makhluknya. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Abil Is lagi yang dinukil di sini, wa minal ma'lum annal hadda yuqalu ala ma yanfasilu bi syai' wa yatamayyiz bi an ghairihi. Ini secara bahasa telah dimaklumi kata-kata al-had itu artinya sesuatu yang terpisahkan dari yang lain, terbedakan dengan yang lainnya. Masjid ini ada batasannya, yang membatasinya dengan apa? Tanah orang lain, itu namanya al-had. Ya, kalau dikatakan Allah memiliki had, maksudnya Allah terpisahkan dari apa? Ya, tidak. Ini juga membantah kelompok wahdatul wujud. Ya, ini juga membantah kelompok wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, yang mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya atau Allah bersatu dengan para wali-walinya. Ini ucapan yang kufur, syirik besar. Ya, akidah Ahlussunnah mengatakan Allah memiliki had, maksudnya Allah terpisahkan dari apa? Makhluk, tidak nyampur dengan makhluk, sebagaimana akidah hululiyah, akidah wahdatul wujud yang kufur akbar tersebut. Kemudian kata beliau, wallahu ta'ala ghairu halin fi khalqihi. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Ini membantah kelompok wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Ya, wala qaimin bihim. Ya, Allah tidak campur aduk dengan makhluknya. Bal huwal qayyum al-qaim bi nafsihi. Bahkan Allah al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Al-muqim lima siwa. Allah yang menjadikan makhluk itu bisa berdiri. Falhat bihadal makna la yajuz an yakuna fihi munazza'atun fi nafsil amr aslan. Maka kata-kata Allah memiliki had dengan makna seperti ini, yaitu Allah terpisahkan dari makhluk, ini secara makna tidak boleh diperselisihkan. Ya, sekali lagi, kalau ditanya salaf ketika menetapkan kata-kata al-had bagi Allah, maksudnya adalah apa? Allah terpisahkan dari apa? Makhluk. Benar atau salah maknanya? Nah, sahih. Nanti akan ada penjelasan lagi. Kata-katanya ini sekali lagi masih global. Fa innahu laysa wara'a nafi illa nafyu wujudir rabb wa nafyu haqiqati. Dan tidaklah menafikan makna Allah terpisahkan dari makhluk, kecuali itu sama saja dengan menafikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau dinafikan Allah tidak terpisahkan dari makhluk, tadi ini bentuk menafikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah terpisahkan dari makhluk, bainun min khalqihi. Ya, sebagaimana keakidah hululiyah, kalau Allah bersatu dengan makhluk ya sudah hilang. Paham? Naudzubillah min dzalik. Wa ammal had bi ma'nal ilmi wal qaul. Ini baru perincian lagi. Kalau yang dimaksud dengan al-had bahwasanya Allah diliputi oleh ilmu makhluk, Allah dibatasi oleh ilmu makhluk, ya, atau al-qaul dibatasi oleh ucapan makhluk, ya, wa huwa an yahuddaul ibad fahada muntafin bila munaza'a bain ahlussunnah, maka itu tertolak. Dari perinciannya seperti yang kita sampaikan tadi, kalau ada yang mengatakan Allah memiliki had, kita tanya, apa maksud Anda dengan Allah memiliki had? Kalau dia mengatakan Allah terpisahkan dari makhluk, maka maknanya kita terima atau kita tolak? Terima. Kalau ada yang mengatakan, oh maksud Allah itu ya memiliki had, maksudnya hamba meliputi Allah, maka maknanya diterima atau ditolak? Paham dong? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Paham? Paham ya? Lanjut apa cukup ini? Agak pusing. Baik, iya namanya pengajian kita nggak sama dengan konser. Baik, sakinah mawaddah warahmah. Kurang berapa menit?
1 menit ya, sudahlah kita cukupkan sekian. Mungkin ada yang mau tanya ya, singkat saja kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Tafadhol. Bismillah. Apakah ada penjelasannya? Air surga itu dari air yang biasa. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita dalam masalah gaib, masalah akhirat tidak bisa menafikan, menetapkan kecuali dengan apa? Ad-dalil. Dan juga di antara manhaj al-sunnah naskut idza sakata syari'. Kita diam kalau syariat diam. Nggak usah dibahas-bahas lagi. Paham ya? Nah, wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.